Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Selamat pagi anak-anak dan juga selamat siang untuk kelas 12 dan selamat pagi untuk kelas 11. Silakan menonton video pembelajaran Bapak ini sampai habis. Jangan lupa mengirim klik absen kehadiran ataupun sakit ataupun izin, dan juga jangan lupa mengirim tugas, jangan lama-lama ya nak ya. Dan juga pelajari pelajaran itu di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, salam sehat. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak, terutama kelas 12. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bapak. Oke, kita sekarang akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Setelah kita belajar demokrasi liberal, kita ke demokrasi terpimpin. Oke, bab 3, dinamika politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 59 ke 65. Dinamika itu terdiri dari dua, yaitu dinamika politik dan dinamika ekonomi. Dinamika politik itu terdiri dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, peta kekuatan politik nasional, peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat, dan politik luar negeri. Dinamika ekonomi terdiri dari sistem ekonomi terpimpin, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Kemudian dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Penyebabnya adalah kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Isinya dibubarkan konstituante, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45, tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara, baru pembentukan DPAS dan MPRS. Akibatnya terjadi peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Ini Presiden, kita pelajari latar belakangnya itu terdiri dari konsepsi Presiden 57, kegagalan Dewan Konstituante. Isi Dekret Presiden ketahui pembubaran konstituante, ingat ya. Kedua, tidak berlaku Undang-Undang Dasar 1950 dan berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45, pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara. Situasi politik setelah Dekret Presiden 559 itu adalah Kabinet Juanda digantikan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959. Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik. Peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal istilah Manipul USDEK. Dalam perkembangannya, Manipul USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Undang-Undang Dasar 45, S disebut Sosialis Indonesia, D Demokrasi Terpimpin, E Ekonomi Terpimpin, dan K Kepribadian Bangsa. Peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno di sini merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Memperkenalkan ajaran Resopim, yaitu Revolusi Sosialis Indonesia dan Pimpinan Nasional. Mengeluarkan gagasan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami penyimpangan, dengan terutama pertama adalah pembentukan MPRS, pembubaran DPR, dan pembentukan DPR-GR. Ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Demokrasi terpimpin itu melahirkan sentralisasi kekuasaan. Dikeluarkannya Kepres nomor 259 dengan dimana tugas MPRS menyusun GBHN. 3. Pembentukan Kabinet Kerja. 4. Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda paham. 5. Mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa dengan dibentuknya Resopim. Lanjut, ciri-cirinya. Dasar negara itu USDEK, penyatuan TNI dan kepolisian dalam ABRI. Parpol dominan itu adalah Partai PKI. Gelar Presiden Paduka Yang Mulia, pemimpin berdasar revolusi. Pembubaran beberapa parpol seperti Masumi, PSI, Murba, dan BPS. Pembentukan Front Nasional. Politik sistem pemerintahan itu presidensial, baru dibentuklah Kabinet Kerja. Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada di bawah presiden. Itu melanggar undang-undang ya, berarti ketua MPR, DPR itu di bawah presiden. Partai terkuat PKI bergabung dengan New Emergency Force.
hubungan diplomatik 5 negara, Two Powers Jakarta, Peking, Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang. Oke, setelah itu ini tugasnya, itu halaman 50, bagian perbaikan nomor 1 sampai 5. Oke, silakan kerjain anak-anak ya. Jangan lupa klik absen kehadiran ataupun sakit atau izin, serta jangan lupa kirim tugasnya yang lama, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Awal demokrasi terpimpin. Latar belakang munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut adalah: 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui Panitia Perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini berawal dari Kasat Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan. Namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya, tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya.
Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat Kasad selaku penguasa perang pusat, Peperpu A.H. Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 06 pagi. Kasad dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun, D.N. Aidit, memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional, Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wiryono Projodikworo untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat untuk mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, DPAS. Dekret mendapat sambutan dari masyarakat, berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung, didukung oleh TNI dan 2 partai besar PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, dipimpin langsung oleh Ketua DPR, secara aklamasi bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945.